Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sebagaimana biasa saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta, Forza. Kemudian PAM di Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia. Juga Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, PWILS, Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah, kemudian juga pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, PIN, Perisai Idaman Nasional, dan juga Klanars, seluruh pemirsa di mana saja Anda berada, rahimakumullah. Kali ini Masya Allah, terang di luar ya. Terang banget di luar tadi saya lihat. Bintang-bintang bercahaya betul. Jadi hari ini bisikan Roma kejatuhan bintang. Kejatuhan bintang. Ada 2 bintang di sini. Oh, benar jadi kejatuhan. Tepuk tangan untuk Ariel dan Arman Maulana. Termohon. Ramang kita. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah. Kita bahasa Sunda terus Sudah kan? aja. Editornya bingung. Waduh. Jadi terima kasih Anda telah memenuhi undangan kami. Sama-sama. Tentunya dalam rangka menindaklanjuti podcast kita yang lalu bersama Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yaitu Bapak Dharma Urat Mangun. Kita kemarin membahas mengenai ya sekilas Undang-Undang Hak Cipta, jadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 28 2014 terkait dengan adanya ya katakanlah bukan ribut-ribut ya. Katakanlah adanya polemik gitu ya. Polemik ribut dikit. Ribut dikit. Polemik ribut dikit. Antara pencipta dan hak terkait, yaitu dalam hal ini penyanyi. Di mana pencipta diwakili oleh Bung Ahmad Dhani dengan aksi. Kemudian penyanyi diwadahi oleh Visi. Maksud saya Visi tadi. Kalau Visi sama Visi jauh banget. Salah. Ya? Yang salah kamu. Iya. Visi jauh banget. Jauh. Vibrasi apa? Vibrasi suara Indonesia. Vibrasi suara Indonesia. Nah ini perseteruan ini yang kita sesalkan ya, sampai ke meja persidangan. Betul. Ya. Nah ini terus terang saya dan kita semua para seniman tentunya ya menyayangkan ini karena apapun yang namanya penyanyi sama pencipta itu 2 adalah 1, Yep. 1 adalah 2. Mereka saling membutuhkan. Mun eueuh penyanyi rek naonnya penciptanya. Kira-kira kan begitu. Begitu juga sebaliknya ya. Gitu kan sebaliknya. Penyanyi melongo aja mun teu eueuh lagunanya. Iya. Tak gitu jadi keduanya saling membutuhkan ini. Nah tentunya harus terjalin satu komunikasi, satu community yang sangat harmonis gitu. Mestinya kan gitu. Iya. Oke. Barangkali nanti kita bisa gali dari visi
asal mula yang terjadi ini bagaimana ini kok bisa jadi gandeng gitu? Sayang kamu aja lah. Yang ketuanya ini. Nah, mana ketua teh? Ini. Saya kan Ariel wakil ketua. Cenah. Sok-sok. Iya, mana? jadi memang visi itu terbentuk ya terus terang aja memang ketika itu permasalahan polemik di musik Indonesia makin mencuat, makin besar ya kan ya. Jadi visi itu dibangun ketika ada polemik. Ya, karena Sebelumnya nggak ada. sebenarnya nggak ada. Sebenarnya kan memang mungkin Kang Ajing tahu paling senior mungkin di sini ya. Di musik Indonesia udah berapa puluh tahun. Memang kan dari dulu memang belum ada ya kumpulan khusus para penyanyi gitu ya, atau asosiasi di Indonesia kan belum ada, kebanyakan paling dicampuran kan. Misalnya dulu ada kalau zaman Tante Titi Puspa almarhumah kan ada Papiko, itu kan disatuin tuh penyanyi. Kita gitu. ada Pamdi. Oh iya, kalau dangdut mah iya. Ini yang bukan dangdut. Ya. Sebetulnya saya dari dulu pengen masuk dangdut. Ngeles teh. Ngeles. Sama aja ngeles juga. Yang jelas kan. Ibu kan dangdut gitu. Iya, yang bukan dangdut. Emang belum pernah ada. Belum pernah ada. Nah, ya mungkin kita juga nyaman juga kali ya. Maksudnya nyaman tuh pada saat itu tidak ada permasalahan di ekosistem musik Indonesia yang istilahnya benar-benar jadi kesemuanya gitu, menyeluruh. Ya, paling ada ke permasalahan misalnya kayak Ariel dulu dari Peter Pan ke Noah, itu kan internalnya Ariel dengan teman-teman. Saya waktu sama Gigi keluar personil yang ini, yang itu, masuk yang ini, itu kan personal. Begitupun dengan misalnya ada penyanyi solo yang ada hubungan mungkin ribut dengan labelnya atau apa, itu kan personal lah ya. Nah kalau ini tuh kan kayak satu profesi clash dengan profesi yang lain, dan itu sebetulnya yang tadi Kang Haji bilang harusnya mah sebetulnya sangat benar-benar ya, dua adalah satu adalah dua gitu. Makanya akhirnya wah kok kayak jadi begini ya gitu kan. Kayak suami istri dua adalah betul. Tapi kan kita bisa nyari deui. Nah ikutan. Udah tutup dulu. Aduh. Main aman aja. Gitu sih Kang, jadi gitu ya. Akhirnya udah terbentuklah visi. Tadinya juga yang buka apa ya, yang sangat intens WhatsAppan, Zoom, Zoom WA call, video WA itu 11 orang yang. Tapi akhirnya dari 11 orang itu ya udahlah yuk, kita bikin ini aja, ya udah kumpulin aja penyanyi yang memang istilahnya satu visi gitu. Alhamdulillah sampai sekarang ada sementara ini 67. Ya mesti ditutup dulu tapi mesti tutup dulu karena kalau kebanyakan kita juga kan sistem dan sebagainya juga belum ini juga kan. Baru banget. Ini visi akan didirikan secara permanen apa remanen? Permanen. Alhamdulillah udah diasosiasi. Aktanya sudah juga menjadi asosiasi. Ya, jadi mudah-mudahan bisa bertahan lama memperjuangkan. Amin. Hak-hak penyanyi. Hak-hak penyanyi betul. Jadi semuanya penyanyi nih. Sementara ini ya, memang semuanya penyanyi. Kita sih pengennya kayak gitu, selalu penyanyi aja. Tapi di situ ya ada penyanyi pencipta. Enggak kalau. Jadi kayak misalnya Ariel kan penyanyi, tapi kan dia lagu di Noah sama di Peter Pan banyak ciptaan dia. Kayak saya misalnya gitu. Di Gigi juga banyak ciptaan. Jadi penyanyi tapi yang pencipta. Lebih condong ke penyanyi lah. Ya. Oke, nah munculnya visi menyusul adanya aksi gitu kan. Sebenarnya aksi duluan. Makanya gue bilang. Salah. Marane salah wae. Kemenang geus 2 kali saya salah mana. Pokoknya salahkeun mah ieu we. Ini maaf mau nanya, ini penonton bayaran dari mana? Kurang asik penonton bayarannya. Kan saya bilang, apakah visi muncul setelah aksi? Enggak, aksi lebih dulu. Ya betul begitu. Kurang benar tadi. Iya benar. Oke, jadi dia muncul karena situasional. Ya, betul. Situasional, kondisional, terbentuklah visi. Visi ini ya. Yang insya Allah sudah dipatenkan gitu ya untuk permanen, organisasi permanen. Sementara saya ucapkan selamat dulu. Terima kasih. Untuk visi.
Itu multi genre apa one genre? Multi genre sebetulnya. Multi genre. Oke, kalau multi genre gue bisa daftar dong ya. Bisa. Jangan daftar diundang mendingan. Kayaknya sebagai pembina deh. Bukan anggota, pembina aja. Langsung. Jadi munculnya visi karena ada aksi dari aksi. Aksi dari aksi. Aksi beraksi munculnya visi. Gitu kan. Iya betul. Sebenarnya mungkin lebih jelas, lebih clearnya lagi karena ada permasalahan yang menurut kita lumayan berbahaya kalau didiemin gitu istilahnya. Ini mesti apa? Kayaknya industri yang kita jalanin setelah berapa tahun ini itu berjasa sama kehidupan kita itu mestinya kayaknya kita mesti ikut benerin deh gitu. Yang Anda bilang berbahaya ini gerakan aksi ini. Sebenarnya bukan gerakan aksinya yang berbahaya, tapi menurut kita hasil persidangannya Agnes itu sementara itu menurut kita sangat berbahaya, bisa menyisakan masalah gitu, menurut kita. Oke, memang kemarin juga saya tegaskan di sini di forum ini. Memang sebaiknya katakanlah bukan perseteruan, kesalahpahaman di antara seniman itu sebaiknya dilakukan ya secara musyawarah kan. Dialog secara kekeluargaan ya. Nah, ketika ada sampai ke pengadilan, dituntut sampai 1 M gitu kan. Memang ada undang-undangnya itu. Nah, ini yang membuat katakanlah dunia seni ini menjadi kayak menyeramkan gitu ya. Seni ini kan mestinya menyejukkan, menyenangkan kan. Nah, tiba-tiba kok menjadi kayak tepararugu gitu nya. Betul, jadi tepararugu. Gak karuan. Jadi gak karuan. Baik, kalau saya lihat permasalahannya ini ya. Ini aksi dan visi dua-duanya benar. Yang salah adalah punten ya. Ada satu ambigu dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014. Ambigu antara pasal 9 dan pasal 23. Iya, betul. Nah, saya kebetulan kan ketua LMKN yang pertama dulu. Iya. Dulu kan 2 kamar itu LMKN. Hak cipta, neighboring right, hak terkait. Iya. Hak ciptanya saya ketuanya, hak terkait Sambimbo. Oh, itu. Nah, di sana ada Adikla, kemudian ada James Sonda. Itu tugas dari LMKN, yaitu tahun 2014 diciptakan Undang-Undang Hak Cipta, 2015 dibentuklah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Nah, tugasnya itu untuk mengimplementasikan nilai-nilai undang-undang itu. Nah, di sana kita saat itu tidak melihat adanya ambigu ini. Pada tahun itu ya? Pada tahun itu ya. Nah, saya melihat ketika terakhir-akhir ini loh kok ada ambigu. Yaitu di pasal 9 ada berbunyi begini, kira-kira kurang lebih ya. Bahwa penyanyi harus minta izin kepada pencipta untuk melakukan aktivitas yang berdampak ekonomi. Bla 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 bla, penggandaan bla bla, di antaranya pertunjukan. Harus mendapat izin dari penyanyi. Pencipta. Pencipta. Kan gitu tadi. Dari pencipta. Penyanyi dari pencipta. Benar. Gitu real. Tadi duluan. Belah dia mah benar saya tahu. Oke, real. Jadi penyanyi harus mendapat izin dari pencipta. Jadi dilarang mengadakan kegiatan seni yang tanpa izin pencipta ya. Apa aja bla bla bla, termasuk pertunjukan musik. Ada pasalnya ya. Itu
pasal 9. Nah, sementara di pasal 23 penyanyi boleh membawakan ciptaan tanpa izin pencipta, cuman memang ada catatan. Asal Dengan catatan membayar royalti kepada LMK. LMK. Ya. Nah, jadi pertama pasal 9 itu harus minta izin. Mau bayar mau enggak, itu kan gitu istilahnya. Harus ada izin sebelum dilakukan pertunjukan. Sebelum dilakukan pola-pola yang berdampak ekonomi. Ya. Nah, kemudian pada 23-nya itu tanpa minta izin boleh. Ya. Asal bayar ke LMK. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang dari sisi boleh dan tidaknya ini ambigu menurut saya. Ya. Ya. Ini satu tidak boleh, ini satu boleh. Nah, cuman ada catatan di situ. Asal membayar ke LMK. Iya betul. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika penyanyi membawakan sebuah karya cipta tanpa izin udah boleh. Nah, cuman ada komanya nih. Dia bayar nggak ke LMK? Ya. Sama satu lagi. Siapa yang bayarnya kan gitu. Ya. Yang jadi masalah kan kemarin gitu. Bayar ke LMK dan siapa yang membayarnya. Oke, nah ini kalau apa namanya, tentunya siapa yang membayar tentunya apa ya nama IO ya. Nah, ya, Kalau itu juga kemarin pertunjukan, yang ambigu. event organizer yang bayar itu kan. Ya. Jadi bukan penyanyinya. Jadi sebetulnya kalau di dalam undang-undang itu boleh menyanyikan, artinya kan penyanyi. Boleh menyanyikan karya cipta kalau sudah bayar. Di sini bisa personal juga kan. Nggak tahu kalau personal. Kalau kita lihat redaksinya secara redaksional, di situ dikatakan seorang penyanyi boleh membawakan karya cipta seseorang pencipta tanpa izin Ya. pencipta asal bayar kepada LMK. LMK. Nah, sekarang di sini penyanyi itu menyanyikan tidak sorangan. Iya. Ya. Ya, artinya dia pasti ada IO-nya gitu kan. Ketika mengadakan pertunjukan akan ada event organizer-nya. Ya. Nah, ini ambigunya di situ. Nah, barangkali penyanyi-penyanyi ini mengambil 23 itu. Oke, yang kedua, bahwa kita harus jujur ya, bangsa Indonesia ini khususnya pengguna seni, seniman itu dan pengamat seni dan produser seni itu saya lihat belum memahami undang-undang ini. Iya, belum semuanya paham sebetulnya. Dalam arti kata undang-undang ini belum tersosialisasi secara baik. Nah, sehingga terjadilah hal-hal kayak gini. Betul. Nah, ketika belum tersosialisasi dengan baik, ketika ada terjadi katakanlah ya miscommunication atau misunderstanding gitu kan. Nah, mestinya jangan ujuk-ujuk ke pengadilan. Itu yang saya maksud loh. Oh ya. Artinya coba dengan musyawarah dengan ini mestinya begitu. Nah, sekarang dalam perseteruan ini apa saja yang telah dilakukan aksi sehingga apa saja yang telah dilakukan oleh visi? Sebenarnya kalau ini menjabarkan aja, memang ada perkataannya bahwa ada niat untuk musyawarah awalnya kan memang ya. Yaitu yang kita waktu itu kan sebenarnya kita tadinya nggak terlalu ikut campur karena kita tahu aturan yang selama ini gitu yang kita pahami. Jadi ya udah nanti juga akan ngobrol dan segala macam gitu. Okay. Mungkin persidangannya nggak sampai habis, cuma disomasi habis itu ngobrol selesai gitu. Tapi begitu ada putusan pengadilan di situ kita makanya baru kayak bahaya nih. Wah ini berbahaya ini Pak, karena apa yang kita takutkan sekarang terjadi sebetulnya. Jadi contohnya salah satunya tuh ada satu penyanyi yang nyanyi di tahun 2023. Habis itu baru ditagihnya di tahun ini.
tahun bulan Februari itu ditagih. Jadi dia ditagih pas dia nyanyi tahun 2023 itu yang satu lagu 50 juta ditagihnya gitu. Nah dia bilang, wah kalau tahun 50 juta nggak akan saya nyanyiin lagunya kalau harganya segitu kata gitu. Tapi kan udah kelewatan. Udah kelewat, udah dinyanyiin, udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Udah istilahnya dia udah kekunci aja. Udah nggak bisa ngapa. Nah itu yang kita takutin sebetulnya. Benar. Dan bukan cuma satu sih. Banyak. Ada beberapa. Yang paling hangat Lesti lah. Yang paling hangat ya Lesti gitu. Paling hangat Lesti. Kan maksud kita kayak Bang Haji bilang tadi ada ambigu. Makanya kan sebenarnya kalau dari visi sendiri yang kita lakuin tuh adalah kita ke Mahkamah Konstitusi. Kita mau menanyakan karena kita bingung juga kan. Kita kan bukan ahli hukum juga. Pas ada dua argumen ini, loh yang mana yang benar? Kita ke MK. Sudah ke MK. Sudah. Cuman masih proses. Tapi maksud kita tuh sebenarnya adalah begini. Apapun nanti keputusannya, kalau ternyata memang harus izin dulu sebelum nyanyi, itu bisa nggak dimulainya dari sekarang ke depan? Karena kan selama dari 2014 yang kita tahu tuh memang langsung nyanyi aja kan gitu. Nah karena kalau nggak begitu, begitu. karena kalau nggak begitu akan banyak banget nih penyanyi yang ditagihin yang sebelum-sebelumnya. Akan banyak penyanyi yang miskin nih. Bukan miskin lagi, masuk penjara mungkin. Masuk penjara mungkin karena kan kayak sekarang Agnes itu sanksi pidana 4 tahun loh. Iya betul. Lesti. Agnes itu sampai sekarang kan masih pidananya tuh masih ngantung. Belum ditentuin. Gantung. Iya, ngatung mah kieu tah. Itu mah cingkrang kan. Mau ngaku salah enggak? Gitu. Jadi itu yang kita takutin sebetulnya karena apapun itu takutnya ada oknumnya. Kan mau penyanyi ada oknumnya, mau pencipta ada oknumnya, mau apapun profesinya pasti ada oknumnya yang memanfaatkan itu gitu. Nah, itu yang kita takutin. Hasil persidangan Agnes itu menyisakan celah untuk oknum-oknum bisa memeras gitu. Jadi kayak kamu nyanyi tahun 2018 belum bayar nih gitu. Bayar sekarang. Satu lagu 50 juta. Nggak bisa. Lo nggak mau, saya udah bilang 50 juta. Kan nggak ada bargain lagi tuh. Dan kitanya penyanyinya pasti nggak bisa apa-apa karena udah terjadi kan. Betul. Itu sih sebenarnya yang kita takutin itu. Benar. Gitu. Dan itu bisa terjadi ketika misalnya diluluskan nih. Iya betul. Begitu diluluskan, wah bahaya itu. Ya. Tapi kan sebenarnya Anda bilang bahaya itu. Iya, tapi kan sebetulnya kan pengadilan keputusan Agnes oke, di pengadilan kalah. Kan dia terus kasasi, kan belum ingkrah juga. Maksudnya Kang, ini udah pernah ngerekam 100 lagu kan? Iya. Sebentar. Ini kan bukan penyanyi. Bener. Maksudnya tuh makanya kemarin tuh kita tuh visi udah dipanggil, udah ketemu dengan BKD DPR, badan keahlian DPR. Udah ketemu dengan DJKI, diundang sama DJKI. Udah ketemu dengan Kementerian Hukum, udah ketemu dengan Kementerian Kebudayaan. Nah, itu kita selalu berbicara, Bapak, Ibu, ini gawat. Saya bilang kasihan penyanyi-penyanyi karena penyanyi-penyanyi itu kan kita tuh kayak kerjanya istilahnya bisa tiap hari kan. Nah, sedangkan kan tiap hari kita mau bawain satu ciptaan dengan ketidakpastian dan ketakutan gitu kan. Kita ngomong sama mereka tuh, Pak, Bu, tolong dong. Kebayang. Langsung kebayang. Aduh, kumaha ya gitu kan. Turun panggung kumaha gitu kan kebayang gitu kan, kebayang banget gitu. Nah, kita selalu ngomong gitu waktu kemarin mau di DPR di apa, tolong kasih ketegasan dari pihak pemerintah untuk menenangkan dulu gitu situasi ini gitu. Tapi memang sampai detik ini belum sih ya, belum ada keputusan, maksudnya belum ada pernyataan dari pemerintah yang hey udah gini gitu, belum ada gitu. Makanya ya itulah saya sedih banget sih sebenarnya, tiba-tiba ada lagi Lesti kejadian, udah gitu kan benar-benar dikriminalisasikan kan penyanyi itu gitu. Itu yang aduh kok penyanyi jadi kayak penjahat gini ya gitu. Padahal ya kalau beda lagi kalau si penyanyi itu menggandakan. Kalau itu kan maksudnya emang pidana ya, berarti kan pembajakan kan itu kan. Ini kan nggak nyanyiin sebuah karya gitu. Performing gitu ya. Gitu sebuah karya. Apalagi beberapa kasus kan penyanyi orisinal kan. Orisinalnya yang nyanyiin lagu itu gitu maksudnya. Kalau kayak misalnya kalau saya nge-cover lagunya Kang Haji, kan pasti waktu adu domba kan kita juga pasti datang ke sini kan. Karena memang bukan saya yang bawain kan.
Kak Haji ini mau bawain. Oh ya silakan. Mechanical, kan? Gitu. Nggak, maksudnya tuh pasti kalau ya bukan penyanyi pasti akan izin lah istilahnya gitu ya. Nah tapi kan kalau misalnya sebuah lagu orisinal yang dari awal lagu itu belum jadi, terus misalnya saya bawain lagu Ariel sama saya minta lagu, nah itu kan dari awal banget gitu kan. Itu perbicaraan ketika Ariel memberikan lagu ke saya juga sebelum kontrak nih. Kalau Ariel gak mau atau Ariel tidak mengizinkan, gak mungkin saya nyanyiin lagu Ariel. Iya kan. Nah apalagi kalau udah terjadi sebuah rekaman, itu pasti Ariel juga udah kontrak sama labelnya, ada publishing dan sebagainya. Itu mechanical, iya. Tapi kan sebelum ada performing pasti kan mechanical dulu kan. Iya kan. Dan ketika waktu saya ngobrol sama Ariel untuk meminta lagu itu juga, itu kan di situ sudah terjadi saling izin mengizinkan kalau menurut saya sih. Kecuali saya bilang gini, ya rekamannya boleh tapi nggak boleh dibawain manggung ya. Nah, kecuali gitu. Tapi ngapain saya kasih? Pertama, ngapain saya Ariel kasih? Kedua, tapi kalau Ariel ngomong di awal ya nggak apa-apa. Jadi saya udah tahu kan, setelah rekaman, bikin klip, ya udah saya nggak akan nyanyiin lagu dia. Nah, Kalau dari awal, itu maksudnya. ini peluang buat saya nih. Dia dulu Peluang dia. Kan sikat. lagu Adu Domba, Ya. izin. Setelah izin kan selesai. nyanyi ini belum izin kan? Dia nyanyi mana-mana Adu Domba itu belum izin. Bisa dikenain. Berapa kali tuh? Jangan tanggung. Satu lagu 100 juta aja Bang. Udah gak bisa ngapa. Mobil lahir tahu kualitasnya masalah. Langsung balik. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Udah Ini kejadian. yang kita khawatirkan. Tadi kekhawatiran Ariel itu benar. Iya. Ya. Begitu pencipta ini tahu nih, ini ladang duit nih. Oknum lah ya. Oknum. Nggak semuanya gitu juga soalnya. Iya, Betul. ini mumpung nih. Kebetulan gue kreditan gue belum lunas. Ada celah nih gitu kan. Bisa. Iya betul itu dia. Itu yang dimaksud bahaya sama Ariel ini. Iya. Baik. Astagfirullah. Maksud kita kalau nanti pun disahkan ataupun dipastiin sama MK, oh enggak, memang penafsirannya adalah yang begini, gitu. yang B nih gitu, yang baru ini gitu. Kan selama ini kan kita tahu penafsirannya yang A. Yang A tuh bahwa kalau misalnya nyanyi, ya nyanyiin aja asal bayar ke LMK gitu kan. Nah kan yang B itu sekarang adalah enggak mesti izin. Kalaupun nanti disahkannya mesti izin, ya udah nggak apa. Tapi mulai dari tahun ini ke depan ya gitu, jangan yang ke belakangnya. Karena yang ke belakang ini kan kita taunya yang pemerintah bilang nyanyiin aja nggak usah bayar. Nanti bayarnya LMK ke LMK gitu. Ya, dan itu sudah berlaku sekian puluh tahun ya secara umum ya. Dari 2005. Lumayan tuh 11 tahun ada sih. Ada penyanyi yang udah dihitung nih sekarang 39 panggungnya dihitung. Sekian ratus, tapi yang dihitung akhirnya jadi 31. Iya 31 ke belakang gitu belum dibayar. Satu ada satu juga. Ada kasus gitu? Ada. Tapi belum di ini aja. Tapi belum jerot jerot nah Jerot kan. belum prung. Sudah ada ya. Ada banyak Sementara ini ada 5 yang kita ketahui yang memang udah lumayan, ada yang jumlahnya sampai 500 juta gitu. Kan menurut kita sih nggak adil aja, nggak fair gitu. Nggak gentleman inilah. Kalau misalnya memang mau begitu ya dari awal. Ini kan di tengah-tengah tiba-tiba gitu kan. Betul. Baik, saya rasa apa yang dilakukan Visin udah benar ya. Prosedural lah. Mereka sudah ke MK tuh udah benar banget itu. Kemudian ada satu hal jalan pintas ya untuk katakanlah mendahului penyelesaian MK, menunggu MK. Saya rasa harus segera dibuat simposium ya. Simposium semua secara Semua stakeholdernya ya. Stakeholder musik. Stakeholder semua kumpul, bikin komposium, bikin kesepakatan. Kesepakatan itulah nanti yang akan diberlakukan gitu. Sebetulnya idealnya gitu sih Kang. Iya. Kenapa nggak dibikin Kang? Nah, nunggu aja. Sebagai bekas ketua di LMKN kan saya nunggu aja senior. Kalau kita mah anak-anak mah iyalah. Ya, jadi memang bentuk simposium. Ya. Kemudian seluruh stakeholder bicara. Tentunya ya
mengarah kepada hikmah kan. Yap. Nah, tetapi Bung Ariel sama Maulana. Ustaz dong kalau gitu. Ustaz Maulana. Arman Maulana. Alhamdulillah. Arman Maulana. jadi gini, gue mau lupa dari Simposium. Saya juga lupa. Oh ya benar. Iya. Dikumpulkan. iya setelah simposium. Ya simposium itu harus disegerakan segera mungkin sebelum MK mengeluarkan keputusannya. Nah kita berharap simposium itulah yang akan menyelesaikan ini secara kekeluargaan persaudaraan. Jadi astagfirullahaladzim. Bukan itu yang saya mau ngomong tadi. Ya, salah lu. Bentar, saya juga lagi mau bantuin ingat ini. Iya tadi udah selesai simposiumnya soalnya. Tadi mau ngomongin. Masa balik lagi ke Maulana? Aksi sama visi udah ketemu. Nah, betul. Jadi sebetulnya belum sempat ketemu. Waktu itu sempat diundang, tapi kita juga sebenarnya kan kita baru banget. Jadi waktu ada undangan pertama itu siapa ya? dari aksi. Aksi mengundang. Betul. Kita pertama kali kita baru banget, belum siap. Terus setelah bergulir, kita anggap sebetulnya harusnya bukan kita yang diundang, tapi memang keseluruhan tadi seperti yang Bang Haji bilang. Karena kan seperti yang kita lihat bahwa aksi kan mencoba mencari formula bagaimana tarif dan segala macam gitu. Dan yang menurut kita tuh harusnya aksi itu membicarakan itu dengan asosiasi promotor, dengan asosiasi IO. Gitu. Nah kita pun kalau misalnya diundang di tengah-tengah juga nggak apa-apa, mesti kita ikut mendengarkan. Tapi apa yang mau dibicarakan oleh aksi itu sendiri menurut kita harusnya memang semua stakeholder ada di situ gitu. Percuma kalau cuma kita berdua. Karena kan seperti misalnya kan Mas Dhani sendiri juga sudah mengubah lagi pernyataannya bahwa yang bayar itu adalah promotor. Nah pada saat yang bayar itu adalah promotor dan aksi menentukan tarif, kan yang harus diajak ngobrol promotor mestinya kan ya. Gitu. Karena kalau tidak setuju dengan promotor, malah takutnya nanti malah promotor yang protes nanti gitu kan. Kemahalan atau kurang apa. Makanya bukan ke kita harusnya, menurut kita harusnya tuh ke promotor ataupun sekaligus semuanya harusnya sih gitu kayaknya gitu. Ya. Tapi sebetulnya gini Kang, sebetulnya kalau apakah pernah ketemu, udah ketemu di DJKI. Jadi waktu itu Bapak Dirjen ngundang. Ya, formal. Okay. Jadi diundang LMKN, LMK, visi, aksi, ada semua di situ. Kita datang. Saya juga ketemu dengan teman-teman aksi gitu. Dan di situ Pak Dirjen juga ngomong gitu bahwa sok silakan kasih masukan dari kalian masing-masing supaya kami juga ada masukan, dan nanti masukan itu kita akan bicarakan dengan Pak Supratman, Menteri Hukum. Dan nanti dari Pak Supratman dan Dirjen DJKI akan ngobrol dengan DPR dan pasti ke Presiden juga gitu akhirnya gitu kan. Nah itu kita udah ketemu kok. Kita juga menyampaikan apa yang tadi Ariel dan saya sampaikan di forum itu gitu. Aksi juga menyampaikan beberapa pendapat mereka dan sebagainya. Udah kalau disebut apakah belum pernah ketemu, udah pernah ketemu gitu. Kalau yang formalnya udah pernah ketemu ya, tapi yang undangan aksi kita belum sempat ketemu betul ya. Gitu. Oke, tapi kan belum ada reaksi dari negara ya. Nah, belum action kan. Iya. Kayaknya mesti Bang Haji yang ngomong biar salah satu upaya kita, seluruh sengketa ini harus dipending. Yang berkaitan dengan denda ini. Ya benar. Itu harus dipending sampai ada keputusan yang inkrah dari pemerintah. Betul. Nah sekarang ini visi mengumumkan itu aja. Nah sebelum kita sudah beraudiensi dengan pemerintah dalam hal DJKI ya, Dirjen. Kemudian udah bertemu dengan Aksi. Menteri Kebudayaan. Hukum juga udah. Menkumham sudah. Nah kita menunggu keputusan pemerintah. Sebelum itu turun itu, maka segala tuntutan dan sebagainya yang bersifat pidana dan sebagainya itu pidana dan perdata itu dipending ya,
sampai muncul keputusan itu. Nah ini saya rasa langkah visi yang next ini, yang urgent itu Ya. mengumumkan itu. Jadi di samping tadi membuat satu simposium tadi juga itu harus disegerakan. Iya. Nah, karena begini ya, ini ternyata yang dikhawatirkan alir nih bukan alir loh, air. Salah ini yang di sana nih. Ini penontonnya salah mulu dari tadi. Ariel. Jangan dialirin Ariel. Ini berbahaya, saya tadi Tercolek lah ya. terperangah juga mendengar kata berbahaya. Sangat berbahaya. Ya. Ketika kasus ini menggelinding terus ya, menjadi pertengkaran antara penyanyi dan penyanyi, dampak yang akan terjadi bahwa festival-festival IO-nya tidak akan berani lagi bikin pertunjukan musik. Ya, betul. Ini akan membahayakan industri musik itu sendiri, Betul. merugikan pencipta, merugikan penyanyi, bahkan merugikan pemerintah. Ya, Nah betul. kan di sana ada income pemerintah juga, itu ada pajak dan sebagainya kan. Ya. Oleh karena itu semua pihak saya rasa aksi, visi dan seluruh stakeholder di sini harus betul-betul concentrate untuk menyelesaikan hal ini sehingga ini tidak berkelanjutan, sehingga mematikan industri musik nasional. betul. Itu bahayanya di situ. Bayang. Ya ada dua hal sih, betul tadi yang jadi yang pertama, kita takutnya nanti kalau nggak cepat selesai promotornya nggak mau bikin acara. Kalau nggak ada yang bikin acara, siapa yang mau nyanyi, ya ekonominya nggak jalan kan? Ekonominya nggak jalan. Kedua, kita takutnya orang malah lebih milih nyanyi lagu orang luar. Gitu. Karena kan Lebih kalau aman, nyanyi luar negeri kan lebih aman nggak? Hitungannya udah inilah gitu istilahnya. Kalau nyanyi Indonesia, wah takut ada apa-apa gitu. Nah itu kita takutin juga. Ya itu tadi Bang Haji, buat industri musik kita ini takutnya malah jadi Itulah turun. kebudayaan Indonesia. Betul. Nah itu dia. Benar-benar bahayanya bukan kecil-kecilan ini. Bukan kecil-kecilan. Bahayanya besar-besaran. Astagfirullahaladzim. Tetapi saya melihat memang di setiap musibah ada hikmah. Setiap musibah ada hikmah bagi yang mau memetik tentunya. Ya. Nah, kita bisa petik hikmah di sini bahwa pertama hikmahnya adalah dengan kasus ini kita berharap atau semestinya ya para seniman melek hukum, Ya. Betul. melek undang-undang, Melek aturan ya. melek aturan gitu ya. Nah, kemudian hikmah yang selanjutnya bahwa ketertataan industri musik di Indonesia ini semakin terarah, semakin teratur, karena memang segala sesuatu kan by proses kan ya. Kita ternyata sedang berproses menuju industri musik yang stabil, yang baik seperti itu. Kita berharap seperti itu. Nah, oleh karena itu visi dan aksi jangan sampai mengarah kepada satu satu solusi yang destruktif gitu. Harus betul-betul yang instruktif gitu. Yang membangun ya. Ya, yang konstruktif. Yang konstruktif. Jangan sampai destruktif ketika mengadakan dialog-dialog ini ya. Harus hati-hati sehingga tidak memadamkan sekarang ini ramainya industri musik di Indonesia kan Bagus luar biasa bagus. Dan itu untuk negara pun baik. Karena salah satu yang pernah saya katakan, kenapa musik ini penting? Sampai saya katakan kepada penonton nih, pada umat masyarakat, kalau kita berbicara hak cipta, bukan keuntungan untuk para pencipta, untuk para penyanyi, tidak. Tapi ini untuk keuntungan para warga negara secara keseluruhan. Karena begini, sambil saya kasih contoh benchmarknya Amerika. Untuk Amerika Serikat, itu devisa negara terbesar bukan dari natural resources, tetapi dari arts. Dari olahraga, dari film, dari lagu dan sebagainya. Itu devisa negara, dia nyumbang ke negara jauh lebih besar daripada hasil-hasil bumi mereka. Nah, jadi ketika industri musik maju ya,
bukan hanya mensejahterakan para seniman, tidak. Karena seniman ini bayar pajak. Kita dipotong pajak berapa? 15%. Ya. 15% itu untuk rakyat, untuk pembangunan bangsa Indonesia. Nah ini jadi saya rasa bukan hanya seniman saja ya yang harus ikut katakanlah membangun konstruksi hukum yang baik ini, tetapi juga seluruh komponen bangsa untuk ikut merumuskan ini sehingga bisa tercipta suatu iklim industri musik yang betul-betul baik. Saya rasa begitu ya Bung Iwan. Iya. Kan katanya mau ngejar industri musik Korea. Iya. Amin. Kita masih ngurusin ini. Kita masih ngurusin ini. Gimana coba mau ngejarnya? Belajar dari Korea. Korea tuh betul-betul didukung oleh pemerintah. Iya betul. Hebat. Itu saya dengar dari Sandiaga Uno kemarin. Beliau sebagai kapasitas waktu itu Menteri Ekraf. Parekraf. Kreatif. Di podcast juga. Dia bilang bahwa kalau negara ini hadir, ya, itu kita bisa menghasilkan dari musik ini 80 triliun per tahun. 80 triliun. Itu di sana akan ada devisa negara sekian persen, 15%, 100%, ya. Tentunya lebih dari itu. Dan itu akan menciptakan suatu kemakmuran yang luar biasa dari sisi musik itu. Jadi saya rasa ini perjuangan yang serius, ya. Not just for arts, not just for singer and for composer, tetapi for Indonesian people, ya. Untuk kemakmuran bangsa Indonesia itu sendiri, saya rasa begitu. Betul sekali. Betul sekali. Gitu Kang. Iya. Tapi justru ini mumpung di podcastnya Kang Haji dan Kang Haji udah salah satu founding fathernya LMKN kan, betul kan? Iya, Yang betul. dulu tadi kan Kang Haji ngomong bahwa mungkin ini kan betul-betul kalau menurut saya salah satu tamparan yang keras untuk LMKN dan LMK supaya bekerja lebih keren lagi, lebih akuntabilitasnya lebih bagus. Kalau terbuka tuh transparansinya lebih bagus karena betul. ini menurut saya ini Kang Haji tahu sendiri lah kayaknya ini peristiwa terbesar di musik Indonesia deh kali ini deh kayaknya iya kan kalau secara itu maksudnya ini benar-benar betul. Ini tamparan yang keras buat lembaga-lembaga yang memang harusnya bekerja lebih baik dan akhirnya kejadian ini tidak terjadi gitu. Itu aja sih. Mumpung lagi ada di sini. Iya. Tapi Dharma Uratmangun kemarin sudah berkomitmen ya. Dia sangat memperhatikan kasus ini dan dia sudah bicara kepada menteri bahkan untuk merapihkan lah. Kan, nah tempo hari antara LMKN, user, pemerintah, stakeholder semua kita kumpul di satu hotel di mana beberapa bulan yang lalu dah sebelum ada kasus ini. Bahwa akan ada perombakan yang sangat signifikan dari Undang-Undang nomor 14 itu. 2014. Ya, tahun 2014 ya. Ya, dimana akan ada perombakan itu undang-undang. Karena sekarang udah ada AI dan sebagainya. Betul. Ini kan ribuan menggunakan AI. Itu pernah ada orang coba AI nih. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ini begini. Kita mau bikin lagu cinta. Coba lagu cinta yang merana. Langsung jadi. Notasinya, liriknya, aransemennya. Itu tantangan ke depan. Itu. Betul. Nah kalau semua pakai AI kita mau beri ngapain? Bener. Iya betul. Harus direvisi makanya si undang-undang. Iya. Kita belum sampai sana Kang, masih ngurusin yang ini dulu. Betul. belum sampai sana. Ya artinya tuh tantangan ke depan tuh seperti itu. Sehingga undang-undangnya perlu dirubah, dirombak, dikembangkan. Bukan dikembangbiakan. Dikembangkan sesuai zaman. Betul. Oke, nah jadi sekarang yang urgent untuk dilakukan satu simposium. Ya, yang kedua tadi apa tuh? Pending. Kalau bisa dipending dulu kan. Iya.
Itu dipotongnya buat di TikTok ya, yang itu. Saya Lu rasa serius. di simposium itu nanti ditentukan pending gitu. Betul. Segala proses Ayah pengadilan apalah dan sebagainya. depending sebelum ada keputusan MK, keputusan pemerintah kayak gitu lah kira-kira. Iya, betul. Mudah-mudahan bisa. Amin. Oke, Bung Maulana dan Baru mau diingetin tapi udah duluan. maklum 78 orang. Sok udah para roh. Ini aja udah hebat ini segitu. Tenang, saya juga gitu. Baru 50. Baru 50 padahal. Aduh. Sok para roh. Kemarin ketemu Ahmad Albar. Oh, ketemu sama Om Iya. Ketemu Ahmad. Paling asik podcastnya Mas Iye, keren banget. Bukan yang kemarin nih di Beda lagi. acara Oh, yang God Bless Unplugged itu. Oh. Gabus Unplugged. iya. Itu hari nupoho jangan nupoho ngobrol. Gak nyambung. Halo. Oke, barangkali ada closing statement pertama dari yang muda dulu deh. Dari Alir dulu. Alir. Jangan diprotes. Aduh. Enggak sih, kita malah terima kasih diundang ke sini karena kita tahu kan pasti yang mendengarkan podcastnya Bang Haji kan pasti juga rame nih dan kebanyakan pasti suka musik kan gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita omongin di sini tuh bisa jadi ilmu gitu. Karena kan takutnya yang kemarin-kemarin diomongin tuh ada hal-hal yang nggak jelas gitu yang dilempar ke masyarakat. Kan masyarakat mesti jadi lebih tahu ya gitu. Bukan jadi lebih bingung gitu. Ini mudah-mudahan lewat ngobrol di sini bisa banyak masyarakat yang jadi lebih tahu. Jadi terima kasih banyak udah diundang ke sini. Gitu. Baik, enggak. Kalau dari saya sih alhamdulillah sih kemarin kan kita memang sudah melakukan beberapa ya kayak ke MK gitu kan, terus ke beberapa pemerintah juga. Ya mudah-mudahan itu ada hasilnya, Kak Haji. Ada hasilnya dan yang tadi Kak Haji bilang jadi lebih istilahnya si keadaannya dia kondusif dulu deh gitu sebelum memang ada keputusan yang pending. Sebelum ada keputusan dari pemerintah yang itu aja sih paling. Baik, hatur nuhun pisan Kang Maulana. Kang Alir dan Maulana. Arman Maulana sama Ariel. Hatur nuhun sudah hadir di sini dan kita berharap bahwa masyarakat ini ada seniman, ada penikmat seni juga. Penikmat seni juga bisa menghargai, menghormati hak-hak cipta ya, hak moral dan sebagainya, karena pencipta ini punya hak moral juga. Hati-hati jangan didistorsi, dimutilasi, dimodifikasi karya cipta itu ya. Itu akan melanggar hak moral. Jadi pengamat seni, penikmat seni pun harus mengerti tentang undang-undang hak cipta ya. Baik, terima kasih banyak. Ini tadi kita bisikan Roma. Bisikan ini Roma. Di Pasian atau Di Pasian. Maaf ya ini ketuanya gini. Wah, sarung tuh. Oh, salat. Ya kersare. Kenapa niatnya ada dua? Yang ini buat sholat, yang ini buat tidur. Ya diralat lah buat ngeronda tuh gitu. Aduh bagus lagi. Warna biru pas. Oh baru sarung tenun Bang Haji by Roma Irama. Wah. Iya benar. Terima kasih banyak. Bisa. Enggak, saya pakai sholat ini mas. Nggak dipakai tidur. Gila, hijau. Kang, dipakai sholat Kang. Masya Allah, tabarakallah. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.